teman-teman, kemarin kan saya bercerita bahwa saya ingin banget nonton film Pesta Babi, dan alhamdulillah, malam tadi saya sudah nonton. Jadi sekarang saya bisa bercerita nih kayaknya. Aduh ya Allah, sedih banget, asli sedih banget. Dan kalian wajib nonton sih menurut saya. Jadi spoiler sedikit buat teman-teman yang belum sempat nonton Pesta Babi. Jadi ini sebenarnya bukan masalah pesta babinya, bukan. Tapi di film itu diceritakan bahwa di Papua itu sekarang lagi ada eksploitasi hutan, yang dimana di sana akan ditanami padi, kemudian ditanami sawit, dan kemudian ditanami tebu. Yang sawit dan tebu ini semuanya akan sebagian akan dijadikan sebagai pecampur untuk bahan bakar minyak. Jadi BBM yang saat ini kita gunakan nantinya akan sebagian dicampur dari kandungan-kandungan zat yang dari sawit dan tebu gitu. Nah, cuman masalahnya bukan di pencampuran itunya, bukan di pencampuran bahan bakarnya, tapi eksploitasi hutannya itu yang menjadi penyebab di mana video ini rame diperbincangkan, dan itu memakan korban banyak banget, guys. Jadi ada kayaknya sih ratusan ribu hektar, bahkan ribuan hektar di Papua itu sekarang sedang dieksploitasi, sekarang sedang dibabat habis, yang mana hutan-hutan itu adalah hutan tempat mata pencaharian warga setempat, tempat bercocok tanam, tempat menggantungkan hidup bagi warga-warga sana, warga-warga Papua. Yang kita tahu kan, warga Papua itu kan mereka benar-benar menggantungkan hidupnya di sana gitu. Selama berpuluh-puluh tahun, selama beratus-ratus tahun mereka hidup dari hutan itu. Mereka nggak bisa ngebayangin gimana kalau misalnya hutan itu sekarang sudah nggak ada, dan mereka mau hidup di mana gitu kan. Keahlian mereka belum terlalu banyak untuk hidup di desa lain atau untuk hidup di distrik lain. Nah, dan hutan itu adalah hutan turun-temurun yang diwariskan oleh nenek moyang mereka untuk bertahan hidup. Bahkan ada satu tradisi yang mengatakan bahwa di sana itu sampai titik darah penghabisan tidak boleh melepas itu tanah. Karena ya logikanya kalau misalkan tanah itu dilepas, ya mereka mau makan gimana? Sama saja dengan mereka membunuh secara perlahan dirinya sendiri gitu kan. Dan kemudian secara paksa pihak perusahaan yang mau menebang itu juga membeli dengan harga murah, teman-teman. Jadi mereka memaksa membeli itu 300.000 per hektar. Bayangkan harga lahan 300.000 per hektar. Aduh, ini luar biasa. Nah, sehingga banyak warga-warga yang mengungsi, banyak warga-warga yang pindah ke negara Papua Nugini. Mereka lebih milih ke Papua Nugini yang notabene lebih dekat mungkin ya, lebih dekat dan lebih sama gitu kebudayaan dan lain sebagainya. Jadi mereka lebih memilih menjadi pindah ke warga negaraannya mungkin, atau pindah ke negara lain, negara Papua Nugini. Dan orang Papua ini dari dulu tuh sudah terintimidasi, teman-teman. Dari mulai Indonesia mau merdeka, gencatan senjata, mereka tuh sudah nggak tenang hidup sebenarnya di sana. Daerahnya tuh selalu konflik, daerahnya selalu diganggu,
diganggu terus menerus dari masa-masa penjajahan dulu. Tanah mereka itu sudah diusik-usik, kemudian masuk ke masa-masa perjuangan kemerdekaan, mereka juga diusik-usik, udah gitu konflik terus menerus ada aja, makanya warganya tuh jadinya nggak tenang. Ditambah lagi pasca kemerdekaan hampir berbondong-bondong orang berebut tanah Papua. Warganya sendiri yang notabene hidup di lahan yang sangat kaya, yang di bawahnya terdapat mineral, di bawahnya terdapat batu bara, di bawahnya terdapat emas, terdapat nikel, terdapat banyak kandungan kekayaan. Warganya bahkan nggak fokus ke sana, mereka tuh nggak mikirin apa yang ada di tanah gitu, enggak, mereka tuh nggak serakah itu, enggak. Mereka lebih baik hidup biasa dengan melestarikan alam gitu. Tapi sayangnya alam yang mereka jaga selama ribuan tahun itu sekarang nih dirusak gitu. Karena alamnya rusak, maka mau tidak mau mereka pindah ke daerah-daerah lain, dan bisa dibayangkan bagaimana susahnya mereka selama ratusan tahun gitu teman-teman. Mereka termarginalkan selama ini, kemudian dirusak pula, kemudian mereka harus pindah dengan keterpaksaan. Bahkan yang lebih miris lagi ya, ada satu kepala suku di sana yang melakukan ritual khusus, yaitu yang kenapa judul filmnya Pesta Babi itu. Jadi mereka melakukan ritual khusus yang dilakukan sekali seumur hidup mereka dalam keadaan tertentu. Dan ritual itu hanya boleh dilakukan ketika keadaan sudah benar-benar memaksa dan terjepit gitu. Dan akhirnya kepala suku memutuskan untuk melakukan pesta babi itu. Sebenarnya bukan masalah pesta babinya, tapi ritualnya. Jadi ritual itu ditujukan memang ketika mereka benar-benar harus melakukan itu gitu. Mereka benar-benar harus meninggalkan tempat itu. Mereka juga harus benar-benar sedih banget guys, sedih banget saya lihat, sedih banget. Jadi mereka benar-benar terpaksa melakukan itu gitu, melakukan ritual yang itu adalah terakhir kalinya mereka yang bisa mereka lakukan gitu. Mereka akhirnya berburu babi, mengumpulkan babi, kemudian melakukan ritual, dan itu adalah ritual terakhir mereka. Setelah ritual itu terjadi, maka setelah ritual pesta babi itu terjadi, maka mereka selamanya berhenti, dan kemungkinan mereka pindah karena sudah tidak memungkinkan untuk hidup di sana. Jadi bagaimana rasanya, sampai-sampai saya lihat Mas Dandi pun menangis ya. Mas Dandi menangis sebagai sutradara di sana, menangis melihat ritual ini gitu. Mereka tuh terasa kelihatan banget gitu memendam sedihnya, perasaannya gitu, luar biasa banget. Jadi bagaimana mereka yang selama puluhan tahun, ratusan tahun berjuang mempertahankan tempat itu, dan pada akhirnya mereka harus keluar dan mereka harus menyerah. Itulah Indonesia ya, itulah negara teman-teman kita di Papua yang selama ini mereka termarginalkan, dan sampai detik ini mereka terus termarginalkan. Bingung. Kita masih enak ya hidup di Pulau Jawa, masih enak hidup di sini, makan enak, makan bisa dapat gitu, kerja serabutan mah ada gitu kan. Kita nggak terlalu sulit untuk mendapatkan mata pencaharian. Tapi di sana teman-teman, mata pencahariannya sekarang sudah tidak ada. Mereka menggantungkan hidup yang biasanya dari hutan, sekarang hutannya nggak ada. Hutan terbesar di Indonesia itu kan ada di Papua. Bahkan dikatakan itu adalah bagian dari hutan paling terbesar di dunia. Dan sekarang hutan itu tidak ada, lenyap sekarang. Lenyap digerus oleh proyek-proyek perkebunan, dan perkebunan itu dimiliki oleh satu keluarga. Data lengkapnya lihat di
film itu deh, lihat di film Pesta Babi deh. Saya cuma menceritakan apa yang saya ingat gitu. Menangis guys, menangis kalian kalau lihat film Pesta Babi itu. Saya yakin kalian pasti akan tersentuh, saya yakin kalian pasti akan geram melihat ini, pasti akan sedih lah melihat teman kita, hidup teman kita seperti itu gitu. Dan salut buat Mas Dandi yang berani menyuarakan hal-hal yang selama ini dibungkam. Salut banget. Beliau layak disebut pahlawan tanpa tanda jasa, dan beliau menurut saya layak juga disebut sebagai pahlawan yang benar-benar berjasa, benar-benar pahlawan yang sesungguhnya, yang menyuarakan suara kecil rakyat, yang menyuarakan suara kecil orang-orang yang selama ini tidak kelihatan oleh media.